Perbakin gagal tambah wakil Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021. Harapan para petembak tanah air untuk menemani Vidya Rafika yang telah mendapat tempat di Tokyo pupus. Usai Federasi Menembak Dunia, ISSF memutuskan untuk membatalkan kualifikasi Olimpiade. Tiket tersisa diberikan kepada atlet dari negara-negara yang saat ini dilanda konflik. Menanggapi hal ini, tim pelatih menembak nasional cukup kecewa, namun menerima keputusan ini. Selanjutnya, Vika akan terus dipersiapkan intensif menuju Tokyo. Jika berkaca dari penampilan Vika, tim pelatih cukup optimistis. Gadis 19 tahun ini mampu menembus putaran final atau 8 besar. Di sisi lain, Vika juga terus bekerja keras untuk meningkatkan performa agar tampil baik di Olimpiade. Sebelum itu, Vika juga akan menakar kemampuannya di ajang Piala Dunia yang akan digelar di India mulai 18 Maret. Kemarin terakhir kami bertanding di Januari, dia di kejuaraan Asia Shooting Championships di Kuwait online, dia menembak 627,3. 625 ke 627 ini sudah level untuk finalis di dalam istilahnya 8 besar di level Olimpiade. Apabila Vika bisa mempertahankan skor ini aja nanti pada saat Olimpik, saya percaya dia ada di dalam 8 besar final. Harus 2 kali work hard karena ya kalau untuk mencapai World Cup kan itu istilahnya pra-olimpiade dan kita harus banyak belajar dari World Cup mungkin nanti bulan depan atau yang akan datang. Vika meraih tiket Olimpiade Tokyo saat tampil di Asian Shooting Championship 2019. Pada SEA Games 2019, Vika juga menyumbangkan 2 emas untuk Merah Putih melalui nomor Air Rifle Women dan Air Rifle Mix. Sejak pukul 8 pagi, ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga terpantau mulai menunggu di kawasan Istora Senayan, Jakarta untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sejumlah atlet dari 40 cabang olahraga menjalani vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Orang nomor 2 di Indonesia ini sempat menyapa perwakilan bulu tangkis mulai dari Jonathan Christie hingga Muhammad Ahsan. Tak hanya itu, perwakilan atlet dari National Paralympic Committee juga menjadi sorotan Wakil Presiden. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap melalui vaksin performa atlet dapat terjaga untuk mengikuti multi-event, baik yang akan digelar di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka harus kita siapkan supaya mereka fisiknya cukup baik dan jangan sampai mereka tidak bisa mengikuti kompetisi karena terpapar oleh COVID. Apalagi seperti saya katakan, kalau di tingkat internasional, mereka justru jangan sampai tidak bisa mengikuti event-event internasional karena akan membawa nama baik bangsa. Sementara ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bersama Kemenkes akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tingkat provinsi untuk menyusuri atlet Pelatda PON Papua 2021. Kita juga akan perluas kepada para atlet kita yang tersebar di 34 provinsi yang sudah bersiap untuk menjadi kontingen dari provinsi masing-masing yang akan ikut di dalam Pekan Olahraga Nasional yang akan diadakan di Papua. Menpora menegaskan seluruh atlet, pelatih hingga tenaga pendukung di Platnas tetap harus mematuhi protokol kesehatan. 2 minggu setelah divaksin, para atlet akan menanti jadwal untuk kembali melaksanakan vaksin tahap kedua. PBIC akan menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 12 hingga 13 Maret. Agenda utama Munaslup ini adalah memilih ketua umum baru sepeninggal Raja Sabta Oktohari yang kini menjadi Presiden NOC Indonesia. Pendaftaran bakal calon ketua umum sudah dibuka hingga 4 Maret. Namun hingga Senin petang belum ada kandidat yang mendaftar secara resmi. Ketua Steering Komite Munaslup PBIC Jadi Raja Guguk menjelaskan, saat ini beberapa nama sudah mulai muncul ke permukaan, namun masih ditunggu hingga hari pendaftaran ditutup untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
Sampai hari ini belum ada yang mendaftar, tapi di luar sana ada beberapa yang sudah mempersiapkan. Kita belum tahu nanti siapa yang akan mendaftar. Kita tunggu nanti sampai hari Jumat tanggal 4 Maret 2021. Munaslup PBIC akan digelar pada 12 hingga 13 Maret. Tentu, suksesor Raja Sabta Oktohari wajib meneruskan legasi untuk pengurus selanjutnya. Selain sukses membawa atlet Indonesia menjuarai kejuaraan level Asia, Okto juga mampu menyatukan dualisme yang sempat terjadi di PBIC. Pebulu tangkis Indonesia tengah menjalani persiapan penuh menjelang All England 2021 pada 17 Maret mendatang. Persiapan serius terus dikebut tim pelatnas di bawah pelatih Heri Iman Pirngadi di pelatnas Cipayung. Sebelumnya, tim ganda putra hanya mampu finish sebagai runner-up pada BWF World Tour Final di Thailand melalui pasangan Ahsan Hendra Januari silam. Coach berjuluk Naga Api mendesain latihan khusus penguatan otot tangan serta merombak porsi latihan. Perombakan dilakukan untuk mengurangi tingkat cedera Kevin Marcus CS. Gini loh, persiapan itu yang disiapin kan 3 pasang, yang bantu ada 3 pasang atau 3 pasang lebih. Sekarang yang dipersiapin 3, yang ngebantu cuma 1 pasang, kan butuh apa, putar otak ya, gimana variasinya. Latihan itu kita desain sehingga tujuannya tercapai gitu. Lebih kurang kira-kira kayak gitu. PBSI menurunkan 3 pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, kemudian Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, serta Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Ketiga pasangan diharapkan mampu mendulang prestasi usai mati surinya pertandingan di turnamen bulu tangkis tertua ini.